Shalom, kita ketemu lagi di acara Grow Up Together bersama kami. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai acara kita, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa berkumpul berkoinonia bersama Bapa. Kiranya apa yang kami sharingkan, apa yang kami obrolkan di sini itu semuanya dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar, juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang mendengarkan Tuhan Yesus. Sertakan Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu dan diri kami masing-masing Tuhan Yesus, hingga pimpinlah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Apa yang kami perbincangkan di sini, acara ini adalah acara punyanya Tuhan, dan beracaralah sesuka-sukanya Tuhan di dalam acara ini. Yang siap memulai acara ini sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom semua. Shalom. Shalom. Malam ini yang Shalom. akan membawakan materi adalah gilirannya Pak Ben. Pak Ben akan membawakan materi, dan tanpa banyak buang waktu, saya persilakan buat Pak Ben. Monggo Pak Ben. Baik, terima kasih. Salam semuanya. Shalom. Kali ini kita akan men-sharingkan tentang kekecewaan. Setiap kita pasti pernah merasa kecewa terhadap seseorang, keadaan, atau kecewa terhadap Tuhan. Tuhan pun pernah merasa kecewa terhadap murid-muridnya. Sebagai contoh ketika di dalam Matius 26 ayat 24 sampai 25 terhadap Yudas Iskariot, dan di dalam Lukas 22 ayat 34 itu terhadap Petrus. Kita semua pasti memiliki yang namanya kekecewaan, mengalami peristiwa dan permasalahan yang tidak sesuai dengan harapan dan kehendak kita, yang kemudian membuat kita merasa dikecewakan. Kita boleh saja memiliki rasa kecewa terhadap orang, terhadap keadaan, tetapi jangan dijadikan rasa kecewa itu menjadi batu sandungan buat kita. Kita harus tetap fokus pada tujuan hidup kita, karena kekecewaan dapat merugikan diri kita sendiri dan menghancurkan tujuan hidup kita dan masa depan kita. Contoh kekecewaan yang sering kita alami itu ada 5 hal. Yang pertama, kecewa terhadap manusia. Ini sering kita alami juga. Terhadap orang tua, saudara, teman, sahabat, pasangan kita, ataupun dengan anak kita. Dengan pimpinan dan atasan kita di kantor, begitu juga dengan bawahan kita, dan sebagainya. Di dalam Yesaya 2 ayat ke-22 tertulis, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kemudian di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8 juga dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Yang kemudian poin berikutnya adalah kecewa terhadap keadaan. Seringkali kita mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, seperti kecelakaan, bangkrut, kehilangan orang tua yang kita sayangi, kemudian ada pun doa yang tak kunjung dijawab. Itu yang membuat kita kemudian menjadi kecewa. Sebagai contohnya di dalam Habakuk 1 ayat yang kedua dan ketiga. Kemudian poin yang berikutnya, kekecewaan terhadap masa lalu. Ini kita sering mengalami banyak hal yang membuat kita merasa kecewa di masa lalu dan memendam rasa kecewa tersebut, sehingga hingga saat ini hal itu menjadi hal yang membuat kita terjebak dalam masa lalu.
Sebagai contohnya, kekecewaan terhadap perlakuan orang tua di masa lalu, kekecewaan terhadap keadaan masa lalu, dan sebagainya. Nah, dari poin tersebut, kemudian kita pun akhirnya menjadi kecewa terhadap Tuhan. Karena kecewa terhadap manusia yang berterus-terus, kemudian terhadap keadaan, dan kemudian akhirnya membuat dirinya pun putus asa, depresi, dan akhirnya menjadi kecewa terhadap Tuhan. Kecewa terhadap Tuhan, banyak tokoh dalam Alkitab juga yang pernah merasa kecewa terhadap Tuhan, seperti Yunus, Musa, dalam Yunus 4 ayat 1, itu dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Akibat dari kekecewaan ini ada 5, yang kemudian menjadi dendam, pikiran kita menjadi negatif, kegagalan, depresi, dan akhirnya menjadi sakit penyakit. Bagaimana kita keluar dari kekecewaan ini? Yang pertama, jangan tenggelam dalam rasa kecewa kita, atau jangan pendam kekecewaan itu, karena bisa menimbulkan kebencian dan dendam. Kemudian kedua, berdoa untuk kita bisa mendapatkan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi kekecewaan tersebut. Ketiga, berpikir ke depan untuk melanjutkan hidup kita yang telah ditetapkan Tuhan. Dan fokuslah kepada pengharapan Tuhan. Kemudian yang keempat, belajar melupakan dan tidak mengingat. Jadikan hal itu menjadi pengalaman hidup. Yang kelima, memberikan pengampunan dan berdamai dengan masa lalu. Maka ketika kita mengingatnya, kita tidak menjadi kecewa lagi karena kita sudah mengampuni. Ya, mungkin di antara kita mungkin ada yang ingin men-sharingkan tentang kekecewaan ini. Boleh saya bagikan dengan Disponi. Oh, jadi kalau apa namanya Pak Ben, Ya, berarti kita semua pasti pernah lah ya kecewa lah ya Pak Ben ya. Maksudnya ya, intinya betul. sih jangan jangan berlarut-larut Jangan menikmati rasa kecewa itu ya. Berarti ya, harus cepat move on. Terus apa Pak Ben tadi caranya biar cepat move on itu gimana Pak Ben? Harus gimana tadi? Biar jangan kita tenggelam, jangan tenggelam berarti move on. terlalu Terus lama, kemudian jangan dipendam kekecewaan tersebut karena bisa menimbulkan kebencian. disimpan Dan terlalu lama malah jadi penyakit ya. Ya, betul. Ya, kemudian berdoa untuk mendapatkan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi rasa kecewa tersebut. Iya. Ya, kemudian berpikir ke depan, berpikir positif untuk Berarti melanjutkan hidup. jangan lihat ke belakang lagi ya Pak Ben, yang udah berlalu ya, tutup buku ya, berarti mesti lihat terus ke depan gitu. Ya kalau aku sih setuju sih sama yang tadi Pak Ben sebutin, soalnya kalau kita selalu lihat ke belakang, ntar malah kayak apa nggak bisa move on. Ingatnya itu terus orang mungkin udah jalan sampai di apa udah mau dekat garis finish, kita masih di pertengahan karena nggak bisa bangkit dari rasa kecewanya kita yang terus-terusan ya Pak Ben ya. Ternyata malah efeknya bukan ke orang yang bikin kita kecewa, malah efeknya ke diri kita sendiri ya akhirnya. Iya, ke diri kita sendiri, malah kitanya yang jadi jadinya nggak maju, malah mundur, malah kita kayaknya stuck di tempat, malah orang lain yang melaju dengan kencang gitu. Makanya itu ternyata maksudnya efeknya itu malah berdampak negatif ke diri kita sendiri gitu. Kalau
kalau mau bilang apa, siapa sih nggak pernah merasakan kecewa? Kita mah semua pasti pernah lah, kecewanya pasti macem-macem gitu. Kalau dulu sih kalau saya ya, saya kecewa mah, saya dulu mah maksudnya, ya karena belum bener-bener tahu bagaimana mengelola rasa kecewa itu sih dulu sih masih kayak kesel, kayak marah, kayak, "Ini kenapa sih kok begini sih?" Gitu. "Kenapa begini?" Gitu. Masih sering bertanya, "Kenapa? Why?" Gitu. Tapi kalau untuk sekarang udah bisa lebih dikontrol. Pertama karena, gini, saya pahamnya gini, apa yang Tuhan berikan ke kita sama ke orang lain tuh beda. Jadi jangan selalu lihat bahwa kenapa dia bisa saya enggak gitu. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita miliki gitu. Jangan selalu lihat-lihat ke orang lain. Nah, itu yang akan bikin kita tuh kayak eh, misalkan orang lain tuh punya apa gitu. Kan kita kan jadi, aduh kok saya nggak ada ya, kok Tuhan nggak berikan ke saya kan. Lama-lama itu kan juga bisa menimbulkan rasa kecewa kan, ya nggak sih? Tapi kan itu kan nggak baik kayak begitu-gitu terus mikirnya. Jadi kita mesti bersyukur dengan apa yang ada di kita. Nah makanya dengan begitu lebih kayak tadi Pak Ben ngomong itu tadi poinnya tuh nggak gampang ini maju gitu. Terus kalau yang lain gimana nih menghadapi kekecewaan? Ada yang punya tips-tips menarik? Atau apakah ada yang mau share pengalamannya? Mau tips boleh, mau pengalaman boleh. Harus saya catat dulu. Jadi kita semua bisa sama-sama belajar bagaimana mengatasi rasa kecewa itu. Kecewa ditolak gebetan, kecewa mungkin Pak Prana dulu kecewa ditolak gebetan mungkin banyak kali pengalaman dia. Mungkin dia bisa share-share ke kita. Dia mengatasi rasa kecewa. Iya, kalau menurut saya sih masalah kecewa itu pasti dialami semua orang. Karena proses terjadinya kecewa itu pasti melibatkan Perasaan. orang lain, ya perasaan dan pasti melibatkan pihak kedua gitu. Maka timbul kecewa, ya, entah itu sama orang terdekat kita ataupun tidak dengan orang terdekat kita. Ya mungkin juga karena alasan terjadinya kecewa karena kita terlalu mengharapkan orang tersebut terlalu besar atau terlalu tinggi dari yang kita mau gitu. Dan Tahu-tahu kita nggak terlalu kejadian ya Pak? berharap, tahu-tahu Tahu-tahu tidak nggak kejadian. kejadian. Itu sih Kecewa menurut deh. saya alasan yang pertama. Dan mungkin tipsnya juga kalau untuk supaya nggak kecewa mungkin ya karena manusia itu kan terbatas ya, terbatas juga dengan cara waktu Kemampuan. dia dididik, kemampuannya juga terbatas, cara dia dididik juga gimana masa-masa lalunya. Jadi ada segala sesuatu itu yang nggak sama kita. Jadi itu juga menimbulkan jadi kekecewaan ya. Tipsnya jangan terlalu berharap sama orang deh. Sesuai dengan jangan terlalu berharap tinggi sama orang lain. Pokoknya ya standar-standar aja. Jadi kita nggak kecewa dengan orang lain yang berhubungan dengan kita gitu ya. Gitu aja salah satunya. Mungkin ada yang lain juga nih. Pasti banyak kan pengalamannya dan tipsnya. Berhenti Terima kasih. berhenti berharap sama manusia ya, karena itu akan membuat kita kecewa. Karena ya seperti yang Pak Prana tadi ngomong, memang kemampuan manusia terbatas. Yang bisa membantu kita keluar dari mengatasi rasa kecewa kita itu hanya satu, hanya Tuhan yang bisa mampu membantu kita tuh melewati rasa itu. Jadi kita harus banyak bersandar pada Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan banyak berharap sama orang, hanya bisa berharap sama Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong Suaranya kita. sis. Suara nggak ada. Oke, bagus. Aman. Nah, kok Pak Prana bilang nggak aman? Saya kan jadi galau. Oke, saya juga mau sharing nih yang maksudnya yang dengan sesuai tema ya, kecewa ya. Dulu, waduh, yang namanya kecewa kan juga seperti Pak Prana bilang semua pasti alamin lah. Cuman dulu kan mungkin belum bisa kontrol ya rasa kecewa itu ya, kayak kecewa sama orang tua,
pasti ada tuh kecewa sama apalagi sama Tuhan tuh. Ya dulu mungkin mikirnya ya kalau misalnya kalau saya dari saya sih ngelihatnya gini, dulu maksudnya keluarga kok begini, terus akhirnya membandingkan keluarga orang lain kok begitu, keluarga orang kaya tuh kayaknya bahagia, mau apa ada gitu loh, terus akhirnya otak itu juga masuk membandingkan dengan keluarga sendiri, akhirnya ada timbul kecewa, kok gue bisa lahir dalam keluarga kayak gini gitu. Oh, gue bisa, oh, orang tua gue kok nggak bisa seperti mereka, kenapa beda gitu loh. Akhirnya itu yang menimbulkan sifat kecewa tuh. Itu sempet berapa tahun, tapi setelah maksudnya mengenal yang sebenarnya tuh, maksudnya kecewa terhadap apa orang tua itu sebenarnya kan salah kan begitu. Setiap belum tentu juga orang yang dalam keluarga orang kaya itu juga belum tentu mereka memang mereka secara keuangan lah oke lah. Tapi di dalam keluarga itu juga ada masalah pasti. Nggak mungkin nggak ada kan setelah tahu juga kan. Ya. Itu yang akhirnya juga merubah mindset saya. Saya jadinya lebih bersyukur meskipun saya lahir di keluarga ini saya tetap sekarang bersyukur nggak kecewa sama orang tua. Saya juga tahu bahwa jadi orang tua pun juga nggak sempurna lah, mereka juga manusia sama kayak kita, sewaktu-waktu kita juga jadi sempurna, sewaktu kita nanti jadi orang tua juga pasti nggak bisa, berusaha lah memberikan anak, untuk yang gimana ya, ya yang segala keperluan kita mereka selalu senantiasa cukupkan gitu. Itu dulu dulu apa saya sempat kecewa sama orang tua itu salah satu contoh, cuman sekarang sih udah berubah lah, saya udah benar-benar udah bersyukur nggak berani macem-macem, apalagi dulu kecewa sama Tuhan, wah itu lebih, sekarang udah nggak berani lagi lah, maksudnya siapa sih kita berani banget kecewa sama Tuhan ini, maksudnya kalau dipikir-pikir sebenarnya kan kita makhluk ciptaan dia kan. Kita aja lahir dari dia, kok berani-beraninya gitu kita kecewa dulu sama Tuhan, makanya dulu kan nggak tahu kan gitu loh, kenapa saya bisa sampai kecewa sama Tuhan. Nah sekarang kan udah tahu kebenaran, udah tahu firman, ya udah nggak berani lagi yang namanya kecewa. Jadi sekarang tuh ngejalanin hidup tuh jadinya lebih gimana ya, bisa dibilang lebih santai, lebih nggak khawatir, lebih ya pokoknya jalanin aja lah gitulah. Meskipun kecewa tetap ada, mungkin teman porsinya itu mungkin udah yang bisa diredam, yang udah bisa diredam terus udah lewat lewat begitu aja, nggak yang sampai disimpan, diingetin atau gimana gitu. Ya malah kita berharap suatu saat misalnya kalau kita kecewa sama orang, orang itu mungkin suatu saat kita doain semoga dia bisa berubah atau ya ada perubahan lah, ada perubahan positif yang dari kecewa itulah. Ya makanya itu kan tergantung kan orang masing-masing. Kadang ada yang kecewanya berat, disimpan, akhirannya nggak bisa ngelepasin, jadi malah dendam, malah makin benci, nggak bisa mengampuni. Itu yang makin mungkin itu yang mungkin perlu diapain ya namanya ya. Ah, konsultasikah atau apalah, pokoknya itu mungkin perlu di apa sih namanya brainwash ya, maksudnya otaknya itu supaya dia mengenal sesuatu itu kecewa bahwa kecewa itu nggak bagus buat kita semua. Ya itu sharing dari saya, mungkin teman-teman ada yang nambahin. Halo halo. Tumben pada diem, biasa pada bawel. Santai aja, kita santai aja. Mungkin belum ada yang pernah kecewa kali. Ya mungkin bisa jadi ini nggak ada akar pahit, nggak ada kekecewaan di sini, semuanya flat flat aja gitu. Berarti hidupnya oke banget ya Pak ya? Iya, biasanya kalau orang terlalu kecewa jadinya akar pahit tuh. Dan biasanya kalau akar pahit kata orang-orang sih bisa jadi penyakit yang sembuhnya Mematikan. susah dan mahal biayanya gitu. Kanker. Kalau dulu sih nggak bisa kelola tuh rasa kecewa tuh gitu. Kalau sekarang sih yang seperti tadi Henry bilang sih, maksudnya udah lebih sering dengar firman Tuhan, udah lebih tahu gitu. Akhirnya jadi bisa, oh gitu. Maksudnya dengan berdoa yang tadi Pak Ben sebutin tuh. Nah itu bisa bener-bener tuh mengademkan banget yang bikin apa? Yang bikin bete, bikin kesel itu bener-bener mengademkan banget. Jadi itu bener-bener apa? eh yang benar-benar bisa membantu kita untuk keluar dari rasa itu cuman Tuhan gitu loh. Dulu ya kita pernah lah dikecewakan sama orang, entah itu kasusnya apa, beda-beda pasti pernah. Cuman dulu karena kita tidak, maksudnya dulu saya pribadi masih belum eh,
belum apa mendengar firman Tuhan tuh dengan lebih mencerna dengan baik, belum benar-benar mau dekat sama Tuhan. Jadi tuh masih berpikir dengan cara saya sendiri, dengan menyelesaikan masalah dengan maunya saya gitu, bukan maunya Tuhan. Jadi itu akhirnya yang saya dapetin masalah nggak kelar, tapi yang dirasain tuh kecewa kecewa bertubi-tubi, datang ini gitu. Jadi nggak ada ujung-ujungnya. Tapi kalau sekarang udah tahu, dengan berserah, bergantung sama Tuhan dan kita bawa ke dalam doa, biarpun masalah tetap ada di dalam hidup kita, tetapi herannya itu ada damai sejahteranya gitu loh. Nggak sampai yang kayak dulu yang gimana, yang dipikirin terus. Itu enggak, itu udah lewat. Makanya sekarang masalah ada tapi nggak kayak dulu lagi tuh yang kayak dipikirin sampai mau gimana. Tapi sekarang tuh lebih bisa apa ya ngomongnya, lebih santai ya. Tapi bukan santai maksudnya gimana sih, tapi lebih ini aja bisa menerima gitu. Oh iya, memang seperti begini gitu. Kalau dulu kayaknya susah. Kenapa sih begitu? Bertanya-tanya, tapi sekarang udah nggak bertanya-tanya. Iya, udah lebih paham, mengerti lah gitu, begitulah. Kadang yang begini nih, kita apa ya, kayaknya nggak mau dikecewakan orang, merasa kalau dikecewakan orang tuh gimana gitu loh. Ya kan, kita nggak mau dikecewakan orang, tapi yang susahnya itu kadang kita nggak sadar kita yang mengecewakan orang juga itu. Nah ini yang kadang gimana itu ya, maksudnya kita nggak sengaja kita mengecewakan orang malah, tapi sebenarnya kita kecewa sama seseorang, tetapi kalau giliran kita nggak sadar kita mengecewakan seseorang, itu yang masih gimana itu tuh, masih jadi pertanyaan gitu, gimana itu cara keluarnya itu tuh. Yuhu. Ya memang kayak firman Tuhan bilang ya, apa yang orang lain kalian inginkan untuk diperbuat, perbuat juga seperti yang kalian ingin orang lain perlakukan kepada kalian. Betul, Jadi betul. kalau misalnya kita nggak mau dikecewakan, ya baiknya ya kita jangan mengecewakan orang, jadinya fair gitu ya kan. Kalau kita mengecewakan orang ya siap-siaplah nanti suatu saat akan dikecewakan ya begitu tadi. Kalau nggak mau dikecewakan orang, jangan ngecewain orang juga begitu. Ya, cuman yang posisinya kadang kita yang malah nggak sadar Pak Prana. Itu yang kadang kita kan iya itu. Kadang kita misalnya kita ngeluh nih ke orang, oh si itu tuh bikin gua kecewa aja begini-gini. Nggak sadar sebenarnya kita juga lagi mengecewakan orang. Itu kayak ada orang bilang tuh, jari 5, 1 nunjuk ke orang, 4 jari nunjuk ke kita tuh, ada orang lain bilang gitu juga kan. Nah itu yang repot tuh orang kayak begitu tuh, maunya orang lain. Nah sebenarnya kadang kalau apa? Sebenarnya kalau kita lagi ditegur sebenarnya sih sebaik ya gitu ya. Kalau sampai orang yang nggak negur kita itu benar-benar berarti kita udah dibiarin itu, ya kan? Iya, makanya masih mending ada orang yang negor gitu ya. Itu dia itu. Kalau nggak ditegur-tegur kan kita nggak tahu maksudnya kesalahan kita ya, secara nggak langsung kita juga ternyata telah mengecewakan orang kan gitu. Nah itu dulu saya juga ya sempat alamin sih, maksudnya saya juga nggak sengaja gitu mengecewakan orang, tapi lama-lama tuh kayak ada terbangun kesadaran, oh ternyata apa yang saya kerjain, saya lakukan ini mengecewakan orang juga ya gitu ya. Ya akhirnya dari situ saya belajar, oh ya mulai saat itu ya kalau ada kasus ke depan, ada kerjaan ke depan ya saya jangan begitu lagi. Kalau nggak kan orang lain jadi mana ya? Jadi ya jadi secara langsung dia kecewa kan sama kita, ya bisa jadi ntar hubungan pertemanan jelek lah apalah. Gimana kasusnya kalau gini, kita udah lakukan yang terbaik gitu, terus di hadapan Tuhan kita juga udah benar, dalam arti ya pokoknya sesuai dengan firman Tuhan, tapi ada aja pengalaman hidup hari demi hari gitu tuh, jadi akhirnya kecewa dengan orang yang sekitar kita gitu. Kalau hal kayak gitu gimana? Kita lihat, kalau yang Pak Ben tadi bilang sih, ya akhirnya hari ini saya ngerti gitu. Dalam arti jangan dilihat kecewanya, tapi balik lagi, Tuhan proses itu kan tiap orang beda-beda. Betul. Ketuhannya itu, keselamatan itu masing-masing. Jadi
kalau saya lihat tadi dari jawaban Pak Aben kan, ya balik lagi, diri kita sendiri dulu kita introspeksi. Kalau Tuhan bilang kita harus bertahan, ya udah, telan aja gitu. Makin Rasa telan makin kenyang biasanya. iya. Jadi karena udah kenyang biasa, oh ya udah emang udah begini rasanya, jadi udah terlalu begitu. Iya, tapi jangan sampai kepahitan tadi kan dibilang. Betul, Ya makanya balik biar lagi. nggak kepahitan gimana? Iya, kita belajar gitu. Dengan gitu, balikin lagi semua, serahin ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, saya alamin ini gitu. Terus dia ngadunya Rasanya sama nggak Tuhan. enak. Iya. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, ini saya ngalamin sendiri gitu. Ya benar sih, maksudnya akhirnya Tuhan pulihin hati kita. Haleluya. Ya, nggak maksudnya jadi nggak pernah kita dibiarkan tuh sendiri gitu. Pasti Tuhan kasih penghiburan. Walaupun secara kacamata manusia kita nggak lihat sesuatu yang apa ya, yang tadinya kita kecewa sama orang terdekat kita gitu, tapi Tuhan tuh belum kasih lihat itu gitu. Jadi kita tetap kalau ngikutin hati bisa kecewa terhadap manusianya, tapi balik lagi lihat prosesnya Tuhan. Ya, Tuhan mau bentuk saya gitu, Tuhan mau proses saya. Jadi akhirnya bisa bertahan, bisa timbul sebagai pemenang tanpa terus kitanya sendiri melewati berusaha. Ya. Akhirnya melewati itu juga ya. Makanya setuju, makanya berarti intinya kita mesti berpasrah sama Tuhan, benar-benar bersandar, ngikutin prosesnya Tuhan ya. Jadi kita sendiri dulu yang di Tuhan ubahkan ya. Jadi akhirnya output yang keluar dari kita juga jadinya baik ya, benar nggak? Tapi kasusnya nggak seberat Hagar kali ya. Hagar. Enggak. Tapi saya setuju loh dengan pernyataan Bu Silvi. Kalau ada orang yang mengecewakan kita, pasti akan dikasih penggantinya gitu loh. Contohnya waktu saya sebelum menikah tuh ada orang yang mengecewakan, terus nggak jadi, terus dikasih penggantinya baru lagi. Wah itu cocok. Wah ini kayaknya seru nih. Rasa kecewa diobatin terus dapatnya yang terbaik ya gitu ya Pak? Iya dapat lagi ternyata dikecewakan, nggak beberapa lama dapat lagi yang baru gantinya. Nah itu setuju ya. Nggak itu joke ya, joke. tapi emang kan makanya Tuhan kan tahu yang terbaik Pak. Mungkin kita dikecewakan dulu nih. Maksudnya orang itu kita dikecewakan dulu. Kenapa? Karena mungkin yang kita lihat itu baik di mata kita, tapi bukan baik di mata Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kita ngalamin yang nggak enak itu kayak dikasih persoalan, sampai mengalami kekecewaan sama orang gitu. Terus akhirnya tapi kita dikasih dulu nih kalau lu pilihnya nih yang lu mau kayak gini nih. Nah, udah bagus buat lu. Tapi kalau lu mau ngikutin apa yang Tuhan mau, gue udah menyediakan. Udah Tuhan udah taruh di depan. Kita mau nggak lewatin jalannya Tuhan gitu. Kalau kita maunya jalan pintas yang lebih dekat ya itu pilihannya yang tadi ya, hadapin dulu tuh jalan yang nggak enak, yang ini yang ntar lu sakit hati lah, kecewa lah, kayak gitu-gitu. Kayak Henry tadi bilang tuh. Henry kan bilang pada saat dulu ada kecewa gitu, misalnya sama orang tua. Terus kayak akhirnya bukan ngebandingin tapi ngelihat orang lain gitu. Kok bisa orang tuanya gini, kok kita enggak gitu. Nah, pada saat kita ada rasa kecewa itu otomatis iblis tuh kayak mengintimidasi kita dengan kasih lihat sekeliling kita gitu. Kehidupan orang kok enak gitu kelihatannya. Itu tuh sering kita alami gitu. Pada saat kita lagi melihat kecewanya itu. Makanya karena dibilang tadi nggak bisa move on itu. Ya, kecewa jangan lama-lama katanya. Ya iya. Jangan dilihat-lihat lagi, biarkan itu berlalu. Karena seperti kata Pak Prana, lu akan dikasih ganti yang di depan lebih baik. Makanya itu kalau kekuatan bersyukur itu luar biasa banget itu. Benar-benar merubah merubah pikiran, merubah pandangan gitu loh. Kita jadi nggak membandingkan lagi, lebih mengucap syukur. Waduh, pokoknya luar biasa lah kalau misalnya mengucap bersyukur itu loh. Iya. Berarti itu yang udah bisa mengucap syukur berarti kita udah ini ya,
udah mau digembleng sama Tuhan, udah menikmati yang nggak enak, jadi kita oh begini ya udah, memang kita mesti lewatin ya udah lewatin aja gitu. Walaupun dulu saya ingat banget, maksudnya pernah lewatin tahap-tahap itu tuh sambil nangis gitu, Tuhan aku bersyukur gitu. Tapi air mata ngucur gitu, cuma maksain ngomong Tuhan saya bersyukur gitu. Ya, Terima kasih buat itu susah kan begitu tuh, itu susah itu. Iya, maksudnya nangis tapi lagi bisa keadaan bilang, nangis tapi ngomong bisa Tuhan ngomong, saya bersyukur gitu. Itu susah loh. Itu Iya. aku masih belum, aduh amit-amit sih belum pernah ngalamin. Cuman maksudnya ini juga bagus sih, maksudnya apa namanya, bisa kasih satu ini, di saat kita sedih pun jangan lupa mengucap syukur. Maksudnya jangan hanya mau mengucap syukur tuh ketika kita dapat yang baik aja sama Tuhan. Jadi dalam segala kondisi enak-enak harus tetap bisa mengucap syukur, karena kita harus percaya dalam yang nggak enak yang kita lewatin tuh ternyata Tuhan taruh sesuatu buat kita ya di sana ya. Betul? Tuh kayak sipil aja udah baal kok dia kok. Kenapa sipil baal? Dia kecewanya udah dalam tahap yang ya geli-geli lah gitu. Dari peristiwa nasi goreng ya, Pil? Enggak lah, kalau saya pribadi sih dari zaman dulu ada satu statement tuh yang sampai sekarang ya bisa dibilang jadi prinsip hidup juga gitu. Dulu ada statement, kalau pernah dengar, this too will pass gitu. Jadi apapun kejadiannya tuh semua itu pasti akan berlalu gitu. Kita mau senang, segembira apapun, akan ada masanya kegembiraan itu akan lewat gitu. Demikian juga dengan kekecewaan, permasalahan hidup gitu. Mau seberat apapun hidup pasti akan terus berjalan dengan sendirinya. Akan ada momen tuh kita keluar gitu dari masalah itu. Jadi kalau menurut saya sih tinggal kita gimana kita ngatur fokus kita aja gitu. Fokus kita kemana tuh, fokus kita, hidup kita tuh kemana gitu. Jadi kalau misalnya kayak ceritanya Cohen, nggak tahu ya, mungkin namanya anak-anak ya, permasalahan seperti itu kayaknya wajar banget gitu ya, ngebandingin orang tua gitu kan, punya temen yang lebih gimana itu kayaknya lumrah banget gitu. Tapi maksudnya ya pasti juga kayak Pak Prana gitu, Koriko yang udah semakin semakin dewasa gitu dan juga semakin mengenal Tuhan, pasti tahu gitu, maksudnya tujuan hidup kita tuh apa sih gitu. Kita hidup di dunia ini pun hanya cuman sekitar Musa bilang cuma 70 tahun gitu. Kayak jadi fokusnya mau kemana gitu. Kalau misalnya kita kecewa sama orang, kalau menurut saya terlalu buang-buang waktu gitu. Kayak yang tadi Cohen juga bilang, kita nggak tahu gitu kapan kita bisa nyakitin orang. Kayak bisa aja kita iniin orang. Nah kalau buat saya justru itu yang saya pakai buat menghadapi orang gitu. Saya sendiri aja saya bersikap berbicara nggak tahu kapan bisa ngecewain orang gitu. Nah pasti orang juga bisa aja dengan mudahnya, mungkin dia nggak bermaksud, mungkin dia nggak berniat untuk mengecewakan kita, tapi terus gara-gara perkataan dia kita kecewa sendiri gitu. Nah itu yang juga jadinya saya pakai, ya udahlah gitu, maksudnya ngapain terlalu mikirin iniin orang yang nyakitin kita, sampai kita kecewa berlarut-larut, kayaknya buang-buang waktu gitu. Karena kita juga nggak tahu gitu, kita bisa aja tiba-tiba kita ngecewain orang. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya menurut saya fokusnya tadi, kalau dibilang baal ya itu sering jadi bercandaan juga sama Cohen kan, harus jadi baal gitu. Kalau menurut saya penting juga gitu buat jadi orang yang baal gitu, karena ya itu melatih mental kita ya, Phil. Jadi nggak gampang down ya. Betul, sama kayak orang main gitar gitu kan, kalau pertama kali belajar gitu sakit banget gitu, karena awal gitu pertama kena, aduh sakit gitu kan, berasanya gimana. Tapi kalau udah terus dipaksa terus, lama-lama kapalan tuh, udah kapalan, udah nggak berasa lagi Ya, gitu. udah geli-geli namanya itu.
udah geli-geli. Jadi akhirnya kalau buat saya gitu ya ada kewajiban saya lakuin aja gitu. Apa yang harus saya lakuin. Kalau misalnya salah, diomelin, ya buat saya ya udah. Emangnya salah, ya tinggal saya perbaikin gitu. Perkara orang itu mau marah-marah gitu, mau segala macem, ya udah. Pokoknya intinya, ya udah saya ngaku, sorry saya salah. Udah saya beresin. Perkara misalnya nanti diterima atau enggak, ataunya udah telat apa gimana, ya udah urusan belakangan gitu. Pokoknya saya lakuin. Kalau misalnya memang kurang ini buat orang, terus orang komplain ke kita gitu, ya udah kita lakuin aja, kita perbaikin. Nah, sama kayak misalnya ya itu, kalau misalnya kita nggak tahu, ya wajar aja gitu kan kita bikin salah. Tapi kalau misalnya kita udah dikasih tahu, ya udah tinggal kita minta maaf, kita perbaikin, kita lakukan yang sesuai dengan yang seharusnya. Menurut saya gitu aja sih gitu, daripada mikirin diomelin gitu sakit hati, diomelin sakit hati. Ya udah kalau misalnya anggap aja. Kenapa? Nggak, padahal hati ukurannya cuma segitu-segitu aja ya. Kalau tiap omongan orang kita masukin, meledaklah hati kita lama-lama. Betul gitu. Kalau misalnya diomelin, oh ya udah gitu, nggak boleh, berarti ya udah dibenerin jadinya begini. Toh juga kalau menurut saya, kalau misalnya orang ngomelin terus gitu juga lama-lama capek juga gitu kan. Kalau misalnya kita nerima dengan lapang dada, menurut saya ya pasti gimana sih namanya anak-anak, kalau misalnya kayak orang tua aja marahin anak-anak, terus anak-anaknya ngaku salah gitu kan, sudah minta ampun, ya pasti orang tua juga nggak bakal terus-terusan gitu, kayak oh ya udah udah ini gitu, dibanding ketimbang udah diiniin sakit hati ngelawan, malah jadinya bentrok kan, malah jadi panjang, toh juga ruginya juga rugi di kita gitu. Iya. Kayak gitu sih. Saya setuju sekali. Kayak ini yang berapa minggu lalu ya, iya, maksudnya ya nggak terlalu kecewa bagaimana sih, memang maksudnya kita kan udah bilang, oh ini udah ready ya, tinggal diambil ya, oh iya gampang lah, ke rumahnya deket lah gitu, ngomong udah 2 minggu nggak datang juga, habis itu saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, kalau dia nggak mau ambil nggak apa-apa ya, maksudnya dia kan juga punya tanggung jawab sama orang lain gitu, jadi nggak apa-apa, akhirnya saya nyantai aja udah, nggak perlu dikejar-kejar lagi gitu. Sama ini sih, sering ngobrol juga sama Kohen, ada satu prinsip di mana kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Itu udah dari sananya, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Jadi ya itu udah hukum alamnya gitu. Jadi pasti namanya nggak suka atau kekecewaan gitu, itu hal yang wajar banget gitu. Jadi hari kita pasti alami hasil gede kecil. Iya, makanya kita nggak bisa nyenengin semua orang. Kita nggak bisa, ya orang lain sesama manusia pasti juga sama. Nggak semua orang bisa sesuai sama kita gitu ya. Tinggal gimana kita menyesuaikan aja. Nah, kan intinya yang aku dapet nih dari obrolan kita nih. Pertama kita harus bisa tuh kayak dengan rendah hati mengakui gitu loh. Menerima kemampuan kita masing-masing itu semua terbatas. Jadi jangan berharap terlalu banyak sama orang gitu loh. Belajar nerima, maksudnya yang nggak enak pun kita harus terima gitu loh. Karena inilah proses gitu. Jangan mau kita tuh yang maunya cepet, maunya enak. Kalau ditanya semua orang juga maunya enak gitu. Tapi giliran yang ketemu yang nggak enak langsung kayak kayak menghindar kayak begitu, jangan. Itu semua proses yang Tuhan mau kita lewatin biar kita belajar sesuatu dari situ tuh, seperti kata Phil tadi, akhirnya kan kita belajar toh dari yang kita udah tahu, oh ya udah salah kita minta maaf nih, ya udah kita udah tahu salah, lain kali jangan ulangin lagi. Nah, kita akan tetap melakukan yang terbaik, ya lama-lama orang juga akan oh ya udah dia udah melakukan lagi nih. Jadi itu juga kita sendiri juga mesti belajar, harus bisa mau belajar juga punya kerendahan hati gitu, mau juga diproses Tuhan gitu. Juga harus sadar banget manusia itu kemampuannya sangat-sangat terbatas gitu loh. Itu yang harus dipegang. Hanya Tuhan yang bisa
menjadi tempat sandaran kita, menjadi tempat kita berteduh gitu. Hanya Dia yang bisa sanggup keluarin kita dari segala kekecewaan, dan hanya Tuhan yang bisa memulihkan setiap hati yang kecewa. Nah, itu yang kita harus ingat. Seperti yang Filio tadi bilang, manusia kita tidak akan bisa menyenangkan hati siapapun, dan jangan berharap juga orang lain akan menyenangkan hati kita. Itu hanya ngomongnya kayak apa sih, cuma kayak semu aja, yang sementara aja, tapi yang benar-benar bisa kasih kita tuh sukacita yang benar-benar kita rasakan sepenuhnya itu cuma Tuhan gitu loh. Jadi ingat pesannya sama Tuhan, jangan berharap sama manusia. Oke, thank you buat kehadiran semua teman-teman pada hari ini. Sebelum saya tutup, makasih banget buat Pak Ben buat sharingannya hari ini tentang kekecewaan. Kita tahu ya, pokoknya kita semua harus mau diproses, kita harus sama-sama mengandalkan Tuhan. Apapun yang nggak enak, yang bikin nggak enak kita rasain, ingat bawa dalam doa. Setiap doa yang kita ucapkan, Tuhan pasti dengar. Nah, terus yang satu lagi yang berkesan, yang dari Sylvie, tadi tuh, biarpun lagi sedih pun harus tetap bisa belajar untuk mengucap syukur. Nah, itu yang kita mesti sama-sama belajar. Jangan mau mengucap syukur ketika kita happy doang, lagi senang, tapi ketika kita lagi susah pun harus tetap bisa, makasih Tuhan, Engkau baik. Itu yang benar-benar sama-sama kita harus belajar dari tema malam ini. Oke, sebelum saya tutup, ya kita doa dulu ya sebentar ya. Makasih Tuhan buat acara obrolan kami pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Dari obrolan di antara kami ini, kami bisa belajar banyak Tuhan, bagaimana cara kami mengatasi rasa kecewa itu Tuhan Yesus, yang kami tahu bahwalah kami tetap harus mengandalkan-Mu. Apapun yang kami rasakan, tetap hanya Engkaulah tempat satu-satunya tempat bersandar bagi kami, tempat kami hanya Kau yang bisa menopang kami, hanya Kau yang bisa memulihkan setiap hati yang kecewa. Kami percaya, kami serahkan semuanya hadapan tangan-Mu Bapa, biar Engkau proses kami semua sedemikian rupa seperti yang Tuhan mau, sehingga kami menjadi lebih baik lagi di mata-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kumpulkan kami kembali di acara berikutnya kembali Tuhan, untuk berbincang-bincang, untuk kembali berkenan dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, haleluya. Oke, sampai ketemu di good berikutnya ya. Shalom semua, bye. Bye-bye. Tuhan berkati. Halo.